Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan masjid pada tahun 1910 pada zaman Bupati Raden Temenggung Cakranegara yang ketiga, dan itu atas tanah wakaf yang diberikan oleh Raden Muhammad Dirjo, dan sejak itulah maka itu merupakan periode yang kedua. Jadi tadi periode yang pertama 1832 sampai 1910 ini merupakan periode Masjid Kabupaten Purwokerto. Jadi penyebutan itu juga seiring dengan apa yang dilakukan oleh Raden Wiratmaja itu. Nah, kemudian sejak tahun 1910 sampai sekarang tampaknya masjid itu bisa dikatakan suatu periode yang kedua, ya. Jadi periode yang kedua ini seringkali disebut dengan nama periode Masjid Agung Baitus Salam. Nah, periode ini memang periode baru, ya. Artinya paling tidak pembangunan masjid ini merupakan bangunan yang bisa dikatakan sebagai masjid kabupaten tahap kedua. Dengan pembangunan ini, maka Masjid Baitus Salam, ya, itu kemungkinan ya penamaannya memang dilakukan pada periode itu. Nah, kemudian kita melihat bahwa masjid itu kemudian juga dikembangkan oleh bupati-bupati sesudahnya, ya. Nanti ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Masjid Agung Baitus Salam itu memang akan mengalami perubahan-perubahan dan juga perkembangan sesuai dengan masanya. Jadi misalnya Bupati Soekarno Agung misalnya pada tahun 1970 dia melakukan renovasi terhadap masjid yang dibangun tahun 1910. Jadi Bupati Soekarno Agung yang menjabat ya dari tahun 1966 sampai 1971 ini adalah bupati yang terkenal sangat keras gitu ya. Jadi bupati yang sangat anti Soekarno ya menurut rakyat Banyumas. Jadi Soekarno membenci Soekarno ya. Jadi Soekarno proklamator itu sangat dibenci oleh Soekarno Agung. Nah, ini kemungkinan besar karena memang pada tahun 1965 meletus ya peristiwa G30S PKI ya. Nah, sehingga tokoh ini di kalangan rakyat Banyumas sangat tidak suka kepada proklamator Soekarno itu. Nah, tetapi Soekarno Agung ini termasuk bupati yang mempunyai misi ya paling tidak untuk membangun objek wisata yang sampai sekarang sangat terkenal, yaitu wisata Baturaden ya. Jadi ya mungkin beliau bisa dikatakan agak serampangan juga ya, karena dia menyuruh misalnya pengusaha-pengusaha di Banyumas untuk membangun villa-villa ya dengan perintah lisan gitu ya. Jadi satu hal yang mungkin bisa dikatakan agak serampangan gitu. Jadi mestinya pembangunan villa itu harusnya ada izin, ada surat izin dari bupati yang justru harus tertulis gitu ya. Nah, tetapi ini dilakukan hanya perintah lisan saja. Nah, kemudian juga dia membangun berbagai bagian dari objek Baturaden, tetapi kelihatannya menggunakan uang yang berasal dari ya mungkin semacam kalau zaman Orde Baru itu ada
yang namanya perjudian itu ya. Jadi kelihatannya pakai apa istilahnya loto apa ya, kalau zaman dulu ada ungkapan begitu. Jadi mungkin kalau zaman Orde Baru ya mengumpulkan uang dengan cara porkas ya. Jadi rupa-rupanya ya saya tidak tahu apakah renovasi Masjid Banyumas juga menggunakan biaya uang dari loto gitu ya, nggak tahu ya. Jadi lotre untuk apa ya, saya agak lupa ya, tapi lotnya itu lotre. Jadi memang kaitannya dengan pembangunan objek wisata. Nah, mudah-mudahan renovasi masjidnya tidak menggunakan uang lotre itu. Ya, mudah-mudahan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.